Selamat malam sahabat-sahabat GPIB, di mana saja berada, berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Dan sebelum kita istirahat malam hari ini, mari kita bersama-sama kembali membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dan sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Bapa Sang Pencipta, terima kasih telah memelihara kami sepanjang hari ini. Terima kasih Roh Kudus telah membimbing kami dalam mengkaryakan hidup kami hari ini. Yang Kau pula yang menolong kami memahami firman Tuhan dan kebenarannya ini. Agar sungguh-sungguh firman Tuhan ini tertabur dengan baik di hati kami dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita malam hari ini dari kitab Yesaya pasal 40. Kita akan baca ayat 25 dan 26 yang menyampaikan demikian. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku setara dengannya. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka semua? Oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat, tak satu pun yang tak hadir. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kita saat ini masih dalam konteks berita pemulihan bagi orang-orang Israel yang tinggal di pembuangan Babilonia. Pembuangan di Babilonia telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan umat Israel, termasuk dalam kehidupan spiritual mereka. Pembuangan dianggap pahami sebagai ketidakmampuan Tuhan dalam melindungi mereka. Tuhan tidak dapat lagi untuk diandalkan memelihara hidup mereka. Pembuangan juga dipahami sebagai sebuah peristiwa Tuhan telah meninggalkan umat-Nya. Tuhan telah jauh dari. Dan kehidupan tinggal bersama-sama dengan orang Babilonia juga telah memberikan pengaruh dalam kehidupan spiritual orang Israel. Budaya dan kepercayaan Babilonia mulai diikuti oleh orang-orang Israel di pembuangan. Mereka mulai membuat patung, berdoa, beribadah, menyembah, memberi persembahan pada patung-patung yang mereka ciptakan ini. Mereka membawa harapan mereka, pergumulan mereka, cita-cita hidup mereka pada apa yang sesungguhnya mereka ciptakan itu. Maka sikap menyandarkan hidup pada apa yang mereka ciptakan itu sesungguhnya mereka sedang mensejajarkan, menyamakan apa yang mereka punya itu dengan Tuhan. Maka dalam teks tadi Tuhan menegur sikap mereka yang mensejajarkan apa yang mereka punya dengan Tuhan. Tuhan mengajukan pertanyaan retoris bagi orang Israel dengan mengatakan dalam teks tadi, dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku setara dengannya. Firman yang Maha Kudus. Dan kemudian Tuhan dengan mengajak orang Israel untuk merenungkan sikap mereka itu. Dengan mengajak mereka untuk menatap ke langit. Mengingatkan mereka tentang siapa sesungguhnya yang menciptakan bintang-bintang di angkasa itu. Dan kemudian Tuhan menyampaikan. Tuhan memanggil masing-masing dengan namanya. Ini menunjukkan bahwa kadang sering sekali umat merasa Tuhan jauh dalam kehidupan mereka. Namun sesungguhnya Tuhan itu dekat dengan umatnya. Bahkan Tuhan mengenal dengan baik kehidupan umat. Tuhan tahu dengan baik setiap umatnya. Maka firman Tuhan ini di malam hari ini mengajarkan kita dan mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi gumul dan juang dalam hidup ini, dan kemudian
kita mempergunakan, memanfaatkan kekuatan kita, daya kita, seperti uang, relasi, jabatan, kuasa, untuk mengatasi kehidupan yang sulit itu, maka ingatlah bahwa jangan jadikan itu sebagai andalan terbesar kita dalam mengatasi kehidupan ini. Membuat semua itu seakan-akan lebih berkuasa dan lebih besar daripada Allah. Pergunakan dan manfaatkanlah apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Namun ingatlah, sesungguhnya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan sang penentu dalam kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang mampu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kehidupan hari-hari ini memang tidak dapat dipungkiri, seakan-akan ada budaya yang menempatkan Tuhan sebagai nomor 2 dalam kehidupan ini. Apa yang kita miliki, capaian hidup ini seakan-akan penentu yang menjamin kehidupan. Maka jangan biarkan kita terpengaruh dan sama dengan budaya hari ini yang menempatkan capaian kepemilikan sebagai penentu dalam keselamatan kebaikan hidup ini. Firman Tuhan menyapa, mengingatkan kita. Jangan samakan dengan yang fana itu. Tuhan sang penentu, Tuhan sang berkuasa, Tuhan sang pengendali dalam kehidupan, dan Tuhan yang paling mengenal masing-masing kehidupan kita, umat. Yang kedua, di Minggu Trinitas ini firman Tuhan juga menyapa kita dan mengingatkan kita bahwa Allah bukanlah tempat sandaran yang jauh di langit yang tak terjangkau oleh kita. Kehadiran dalam pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengingatkan kita sebagai umatnya bahwa sesungguhnya Tuhan dekat dengan kita. Tuhan mengenal kita dan Tuhan selalu ada dalam setiap lapisan kehidupan kita. Maka kehadiran dalam pribadi Bapa, Putra, dan Kudus adalah penyataan Tuhan bagi kita bahwa Ia dekat dengan kita, mengenal kita, dan senantiasa menemani setiap perjalanan kehidupan kita. Maka apapun yang telah kita upayakan, kita lakukan dengan daya dan kuat kita sepanjang hari. Doakanlah, sandarkanlah semuanya pada kasih kemurahan Tuhan. Imanilah bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang penentu. Dan Tuhanlah yang mampu memberikan yang terbaik dalam setiap daya dan upaya yang kita lakukan itu. Mari terus andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang berdaulat untuk memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan merenungkan firman. Kami diingatkan, apapun yang ada di dunia ini bersumber daripada Tuhan, yang tak akan sama dengan kemuliaan Tuhan. Kiranya kami selalu sadar bahwa Tuhanlah yang maha berkuasa, Tuhan sang pengendali, Tuhan yang paling mengenal setiap kebutuhan kehidupan kami. Berkati kami sebagai pasangan suami istri. Berkati usaha karya kami. Cukupkan hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam usaha mereka, pergumulan mereka. Dan berkati pula istirahat kami. Agar kiranya dalam kemurahan Tuhan, kami boleh segar, kami boleh pulih, dan kami boleh mengkaryakan hidup kami dengan penuh sukacita dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ampunkan Tuhan dosa kelemahan kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Demikian permenungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.